Kita cerita dulu yang masalah bagaimana jika kemudian sound kita ternyata untuk nyetel musik enak, tapi begitu kemasukan vokalnya menjadi ambles. Dan ini sering terjadi, bos. Ini sering terjadi. Sebenarnya apa sih masalahnya? Masalahnya itu tadi, settingannya yang tidak benar gitu loh. Hai, selamat berjumpa lagi bosku. Kita tentunya berjumpa di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu kembali dengan bosku semua, dengan harapan tentunya bosku semua dalam kondisi yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Hari ini saya mencoba untuk memenuhi atau menjawab beberapa pertanyaan katakan seputar setting mikrofon. Kalau kemarin saya sudah cerita ataupun sudah sharingkan tentang bagaimana cara setting mic vokal. Nah, ini masih ada kaitannya dengan bagaimana setting mic vokal. Jika kita sudah bisa menentukan setting tone untuk mic vokal, tentunya mic vokal yang kemarin saya maksud itu di video saya sebelumnya, itu kaitannya dengan mic vokal bisa digunakan untuk vokal artis, atau bisa juga digunakan untuk kiro, atau bisa juga digunakan untuk mauidhoh hasanah. Jadi yang penting teknik dasarnya saya kemarin sudah berikan pemaparannya, videonya ada di sebelah sini ya bosku ya. Silakan dicek lagi. Kalau teman-teman baru nonton video ini, silakan coba cek videonya kemarin yang masalah setting mic vokal. Nah, sekarang masih ada kaitannya dengan mikrofon, dan tentunya ini kadang menjadi sebuah dilema. Dilemanya begini, ketika ada sebuah pertanyaan yang hari ini mungkin insya Allah saya jawab, tapi dengan versi saya ya, artinya dengan dasar keilmuan saya. Kalau toh nanti pada persepsinya atau pada jawaban saya dirasa tidak memuaskan bagi teman-teman, ya monggo silakan cari referensi yang lain. Saya sangat terbuka sekali ilmunya. Dan patokan saya begini, jangan ngaji pada satu kiai. Nanti ilmunya akan terbatas, itu saja ya. Saya lebih senang kalau teman-teman bisa ngaji ke tempat lain, artinya ya seperti ini, anggap saja ini ngaji ya. Karena ini juga menuntut ilmu kan. Jadi silakan cari referensi di tempat lain. Kalau seandainya apa yang kemudian saya sharingkan ini ternyata tidak match atau tidak srek dengan hati teman-teman. Dan saya juga mempersilahkan kalau seandainya teman-teman itu ingin menambahkan ilmu, jika mungkin yang saya sampaikan ini kurang, monggo silakan tulis di kolom komentar. Ataupun kemudian jika dirasa apa yang saya sharingkan ternyata tidak sesuai dengan harapan, juga saya tidak memaksanya untuk menggunakan atau menjadikan saya sebagai acuan ilmunya. Intinya begini pertanyaannya, Mas, kenapa kok mikrofon saya ketika kemudian berbarengan dengan keyboard atau organ tunggal, atau katakan kita berkaraoke memutar sebuah musik, tapi ternyata vokal kita kalah ya? Atau katakan begini, terjadi sebuah tarik-menarik antara kebutuhan vokal dengan kebutuhan musiknya. Nah, ini solusinya bagaimana? Solusinya berarti setting dari awal, bos. Kalau saya setting dari awal, karena kita sudah terjadi salah langkah ya. Salah langkah begini, untuk setting sound system itu sebenarnya feeling ya, bos ya, kerjanya itu feeling. Jadi jangan setting sound system itu kita ngejar nafsu. Kalau setting sound system kita ngejarnya nafsu, habis bos. Perangkat kita bisa ludes. Karena apa? Jika kemudian sound yang kita setting dan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, lalu kita gaspol, ya remuk bos. Intinya coba didengarkan dulu secara pelan. Jika secara pelan ini ternyata memang sudah oke, sudah clarity, mana high-nya,
mana low-nya, mana mid-nya, itu sudah masing-masing jelas. Nah, kita tinggal memboosting, artinya bukan kemudian menambahkan lagi, tapi tinggal dorong outputnya gitu loh, dorong outputnya supaya menjadi suaranya keluar ke FOH-nya itu menjadi maksimal itu. Itu saja sebenarnya kuncinya ya bos ya. Nah, tadi berkaitan dengan bagaimana gaya tarik menarik antara vokal dengan musiknya itu, ya jelasnya begini. Tadi saya sudah membuka dari awal bahwa jangan kita set sound system itu dengan nafsu ya, set tune-nya ini dengan nafsu, karena dengan nafsu kita pasti pengennya jeduk, kita pengennya mesti gler. Nah itu tadi. Nah kalau jeduk dan gler ternyata komponen yang kita punya itu memadai, nggak masalah bos, mau dijedukin mau digler pun mau nggak masalah bos. Tapi jika perangkat kita memang hanya alat DV, artinya hanya ya itu saja yang kita punya ya. Intinya begini, kita setting itu supaya pendengarnya aman bos, bukan berarti kita supaya didengar satu kelurahan itu bisa dengar sound kita semua, enggak juga. Kalau kebutuhannya untuk hajatan dan hanya untuk lokasi itu saja, kalau di situ sudah tercover ya sudah. Kalau saya sih seperti itu. Memang nanti saya bahas lagi ya bos ya, ini ada sebuah orientasi bisnis, artinya bagaimana sound itu kita akan pergunakan gitu. Yang pertama itu nanti bisa kita gunakan untuk pilihannya itu ada untuk karnaval, kemudian untuk hajatan, dan yang ketiganya itu hanya sekedar hobi di kamar. Itu nanti ada 3 poin ya bos ya. Tapi ini nantilah pembahasannya di video yang akan datang insya Allah. Kita cerita dulu yang masalah bagaimana jika kemudian sound kita ternyata untuk nyetel musik enak, tapi begitu kemasukan vokalnya menjadi ambles. Dan ini sering terjadi bos, ini sering terjadi. Sebenarnya apa sih masalahnya? Masalahnya itu tadi, settingannya yang tidak benar gitu loh. Antara keyboard MP3 dan MPEG ya, yang kita putar itu sebenarnya dia sudah baku bos. Jadi itu sudah enak dari sononya gitu. Nah beda lagi dengan vokal kan kita harus setting lagi besar kecilnya, kemudian respon di mixernya ketika dia pegang mic-nya jauh atau dekat, itu pasti nantinya akan berpengaruh juga dengan hasil dari outputnya mixer ini. Dan kendala seperti ini bukan kesalahan, artinya setting ke bawahnya ya bos, ke aksesorisnya itu sebenarnya bukan, tapi dari ininya dulu, dari mixernya dulu. Kalau dari mixernya ini sudah enak, ke bawahnya kita tinggal menyesuaikan saja bos. Yang perlu diposting mana pun jangan terlalu berlebihan. Jadi untuk mendapatkan sebuah tune yang enak itu tentunya juga tidak harus berlebihan, seperti halnya kita makan. Jika kita porsinya makan itu sehari 3 kali, atau katakan kadang saya juga makan 2 kali gitu ya, ini saja sudah cukup, kenapa harus ditambah lagi gitu ya. Kalau seandainya ditambah lagi ya otomatis kita akan menjadi overload gitu ya, beban muatannya terlalu besar. Sama saja dengan setting mic dan dipadukan dengan musik, ternyata overload gitu ya. Masing-masing antara musiknya dengan vokalnya itu saling rebutan lah, istilahnya saling rebutan, itu seperti itu. Jadi bisa ditarik kesimpulan begini bos, adanya kemudian terdapat tarik menarik antara vokal dengan musiknya, itu terjadinya karena kita nafsu bos. Setting yang pertama itu biasanya pada musiknya, lebih difokuskan kepada musiknya. Akhirnya vokalnya itu terabaikan bos. Padahal kita butuhnya itu yang utama itu vokal bos. Sedangkan musik itu sudah irama jadi dari sananya, baik keyboard atau MP3 atau MP4 itu sudah jadi dari sananya. Nah, ketika kita kemudian salah setting, artinya yang kita setting adalah musiknya dulu, maka otomatis nanti begitu live ya, begitu live kayak organ tunggal, atau mungkin yang sering saya lakukan itu hanya sekedar karaoke dari laptop masuk ke sini, kemudian show-nya pakai karaoke, itu
akhirnya terjadi tarik-menarik kebutuhan antara mic-nya kemudian dengan musiknya. Dan untuk mengatasi itu, saya tadi sudah jelaskan solusinya adalah setting ulang. Bagaimana jika tidak disetting ulang? Ya, seterusnya pada saat show suaranya akan rusak seperti itu, bos, jika tidak disetting ulang. Setting dulu, maksimalkan mic-nya, kemudian baru musiknya itu atau keyboardnya itu nyusul di belakangnya. Nah, kebutuhan yang nikmat itu ketika kemudian vokalnya berada di tengah, lalu musiknya itu mengiringi kayak ada di sampingnya gitu, bos. Jadi vokal tetap utuh, tidak rusak, dan musiknya juga tetap bisa ngiringi, jadi bisa seiring sejalan, atau dengan kata lain balance lah begitu. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda muda. Oke bos, begitu saja cerita kita tentang bagaimana setting mikrofon dengan keyboard atau musik pengiring di belakang kita supaya balance, vokalnya tetap nampak dan musiknya juga bisa keluar secara maksimal. Dan jangan lupa simak video-video saya sebelumnya serta tunggu kreativitas kita berikutnya, tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.